dipersembahkan oleh Halo Sobat Baja, apa kabar? Senang sekali saya Ceria Pasti bisa kembali berjumpa dengan Sobat Baja dalam acara podcastnya Krakatau Steel. Nah, tentu saja tema kita kali ini akan membahas mengenai peran dan kontribusi perusahaan jasa penunjang pelabuhan dan logistik dalam meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas pelabuhan. Saya sudah menghadirkan Direktur Krakatau Bandar Samudra, ada Kapten Aib Dedi Laksana. Apa kabar Pak Kapten? Sehat? Selamat sore. Selamat datang tentunya. Ya, kita juga sudah menghadirkan narasumber spesial kita. Berikutnya ada Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan juga Usaha Jasa terkait Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Rifani Komara. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Baja Krakatau Steel. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita lihat memang bahwa industri logistik dan juga rantai pasok di Indonesia ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ya dalam kurun waktu terakhir. Saya ke KBS dulu nih, Krakatau Bandar Samudra nih, Kapten Aib. Kalau Kapten Aib selaku pelaku industri melihatnya seperti apa dan strategi utama apa nih yang dilakukan atau diterapkan oleh Krakatau Bandar Samudra? Pertama kita melakukan dari hulu ke hilir istilah katanya, atau dari bahasa logistiknya dari door to door ya. Yang penting kita adalah mendapatkan landed cost yang terbaik buat customer. Mana nih pemerintah terutama ya mengantisipasi dampak perubahan global seperti geopolitik dan juga tren green logistik gitu ya terhadap pelabuhan Indonesia. Pemerintah saat ini lebih fokus untuk bagaimana kelancaran arus barang ini tetap terjadi. Saat ini kita secara paralel tetap menjaga kelancaran arus barang. Di sisi lain bagaimana arus barang ini diantarkan secara hijau gitu ya. Sekarang saya ke Kapten Aib. Proyek infrastruktur apa aja nih yang terutama sudah dilakukan dan menjadi prioritas untuk KBS dalam meningkatkan kapasitas bisnisnya? Yang pertama adalah tentunya dari keterbatasan lahan PT Krakatau Bandar Samudra ini. Kebetulan kita juga punya sister company yang mengurus tentang kawasan industri. Pengembangan KBS tentunya terkait infrastruktur selain penguatan dermaga tentunya adalah mempertahankan kedalamannya. Prinsip pelabuhan itu adalah bersandar dengan aman. Kami pun memperkuat adalah fasilitas bongkar muatnya. Saat ini untuk ada beberapa peralatan yang memang menunjang untuk meningkatkan produktivitas pelayanannya. Fasilitas lain tentunya kami pun memberikan layanan. Bagian dari pengembangan infrastruktur itu adalah teknologi. Sejauh mana sebenarnya dukungan pemerintah juga terutama terhadap kolaborasi dan juga tentunya antar stakeholders untuk pengembangan jasa penunjang pelabuhan ini, Pak? Jadi sesuai juga perkembangan teknologi saat ini, ya, pastinya digitalisasi ini adalah satu hal yang mengintegrasikan semua upaya kolaborasi tadi antar stakeholder di pelabuhan. Di International Maritime Organization pun itu ditekankan saat ini betapa pentingnya namanya Port Community System. Kita ada di bawah komandonya Kementerian Keuangan. Tadi selain yang sudah dijabarkan, apa sih tantangan terbesarnya nih, Kapten Aib, sejauh ini? Sebetulnya sih sama dengan industri lain, artinya yang berada di hinterland PT KBS yaitu ketidakpastian ya, tentunya itu. Tentang geopolitik segala macam itu merupakan challenging-nya buat operator pelabuhan. Nah, kalau Pak Rifani melihatnya bagaimana strategi pemerintah hari ini kita melihat mendukung percepatan pembangunan, modernisasi, jasa politik agar siap nih menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Bagaimana stakeholder itu di dalam negeri kita harus saling mendukung agar tadi ketika kita ada di kancah internasional itu kita bisa menampilkan sisi-sisi positif kita, bisa memperkuat daya saing kita.